Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobil 1. Kali ini memasuki pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang sekarang kita akan membahas image view, kemudian spinner, kemudian recycler view, kemudian web view, dan map view. Baik, kita mulai saja dengan image view. Image view ini adalah elemen user interface untuk menampilkan gambar. Sintak umumnya seperti ini, jadi dibuka dengan tag image view, kemudian di dalamnya atribut-atribut, kemudian ditutup. Atribut-atributnya umum ya, ada ID, kemudian lebar, tinggi, kemudian tipe skalanya, dan sumber gambarnya. Nah, atribut yang sering digunakan di image view adalah skala type atau tipe skalanya, jenis skalanya, kemudian SRC. SRC ini adalah sumber gambarnya. Nah, untuk menentukan skala tipe itu ada beberapa model ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau model center akan tampil seperti ini. Kemudian kalau center crop itu akan seperti ini. Kemudian kalau center inside seperti ini. Kalau matrix seperti ini. Kemudian kalau fit center tampilannya seperti ini. Kalau fit end seperti ini. Kalau fit star seperti ini. Kalau fit axis seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di bagian link ini ya, untuk melihat tampilannya atau melihat penjelasan yang lebih lengkapnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan spinner. Nah, spinner ini adalah elemen user interface untuk menampilkan sejumlah pilihan. Biasanya lebih banyak dibandingkan dengan kemarin kita sudah mempelajari radio button gitu ya. Pada saat dijalankan nanti hanya ada satu data saja yang muncul di paling atas gitu ya. Kemudian kalau nanti diklik baru di bagian bawahnya muncul pilihan-pilihan yang lain. Itu cara kerjanya spinner. Dan atribut-atributnya umum ya, seperti ini, tidak usah dibahas, saya kira ini sudah sangat umum. Kemudian mengisi spinner itu ada dua cara. Ini cara yang pertama menggunakan kode XML gitu ya. Spinner mengisi daftar pilihan melalui kode XML. Caranya buat dulu di bagian resource string, dibuatkan string array. Contohnya misalkan saya membuat string array yang bernama asal negara. Kemudian item-itemnya diisi dengan nama-nama negara yang akan ditampilkan di spinnernya. Ada Indonesia, Jepang, dan seterusnya gitu ya. Setelah selesai membuat daftar nama negaranya di bagian resource string, dilanjutkan lagi kembali ke bagian XML untuk perancangannya. Nah, data yang sudah dibuat di sini itu tinggal dimasukkan saja di bagian entries ya. Jadi bagian entries kita tuliskan array terus asal negaranya gitu ya. Asal negara ini adalah array yang sudah didefinisikan di bagian resource string. Jadi ini namanya asal negara, ini juga asal negara. Kemudian kalau mengisi spinner menggunakan kode Java, caranya seperti ini. Kita bikinkan dulu variabel array gitu ya. Kemudian variabel array-nya kita isi dengan data-data. Di sini saya tambahkan ada 6 data mulai dari elemen yang ke-0 ya. Mulai dari elemen yang ke-0 Indonesia dan seterusnya sampai dengan yang kelima. Terus find view by ID-nya seperti biasa. Terus dilanjutkan dengan membuat adapternya. Nah, membuat adapternya ini karena berupa string berarti array adapter terus tipenya string, terus ini nama variabel adapternya. Dilanjutkan dengan array adapter string, kemudian jangan lupa menggunakan tipe yang simple spinner item. Terus ini adalah array spinnernya. Nah, array spinner ini adalah array yang sudah dideklarasikan di atas dan sudah diisi data-datanya. Kemudian kalau sudah jadi adapternya dimasukkan di bagian spinnernya. Jadi spinner, set adapter, kemudian nama adapternya. S ini adalah nama spinnernya ya. Nama spinnernya karena ini dideklarasikan spinner S gitu ya. Jadi nama spinnernya atau variabel spinnernya adalah S. Ini dihubungkan dengan spinner yang sudah ada di layout. Seperti itu mengisi daftar pilihan menggunakan kode Java. Terus bagaimana merespon pilihan penggunanya? Ditambahkan saja bagian on item selected gitu ya. Jadi tambahkan kejadian on item selected. Nah, di bagian on item selected tinggal di sini diperintahkan apa yang dilakukan oleh
pengguna itu direspon oleh spinnernya gitu ya. Nah, caranya tinggal memakai parent get item position kemudian post. Nah, dilakukan perintahnya apa begitu ya. Ini kalau terjadi pemilihan atau ketika user memilih, artinya on item selected, ketika item dipilih begitu ya. Kalau ketika item tidak dipilih ya lakukan sesuatu juga di sini. Kalau user belum memilih apa, mau melakukan sesuatu ya tinggal diberikan perintahnya di bagian sini. Terus berikutnya kita akan pelajari recycler view. Recycler view itu adalah elemen user interface untuk menampilkan daftar scroll elemen yang didasarkan pada set data berukuran besar atau data yang sering berubah. Nah, contohnya tampil seperti ini. Sintak pembuatannya seperti ini saja, seperti pembuatan view-view yang lain gitu ya. Hanya disebutkan saja recycler view, kemudian ditutup dalamnya sih bagian seperti biasa saja, umum gitu ya. Kemudian langkah pemakaiannya kita buat dua buah layout ya. Layout yang pertama adalah layout utama. Nah, layout utama itu berisi recycler view-nya. Jadi kita bikin sebuah layout, namanya apa gitu ya, terserah, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian dibikin layout, biasanya pakai linear layout ataupun layout yang lainnya. Dan yang bagian utamanya adalah bagian recycler view. Nah, ini dibuatkan recycler view. Dalam contoh yang ini saya buatkan nama recycler view-nya adalah rec view dosen gitu ya. Kemudian kita buatkan juga satu layout yang lain. Nah, layout yang ini digunakan untuk menyimpan satu baris data. Kalau yang ini induknya atau secara keseluruhan bagian utamanya nanti tampil hanya seperti ini saja begitu ya. Kemudian bagian ini atau layout yang satunya lagi adalah layout untuk menyimpan satu baris data. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi di dalamnya biasanya dibuat dengan menggunakan relative layout, kemudian ini dikasih nama begitu ya. Terus contohnya di dalamnya ada image view, nanti image view itu yang ini. Kemudian di dalamnya lagi ada text view nama. Nah, text view nama itu yang ini. Kemudian di bawahnya ada text view alamat. Text view alamat ini tidak saya tampilkan seluruhnya ya, hanya sebagian saja. Di bawahnya sebetulnya masih ada view-view yang lain. Terus tampilkan juga email begitu ya. Nah, nanti data yang ada di sini akan menempati satu baris data di sini begitu ya. Jadi ini layout secara keseluruhan, kemudian ini layout untuk satu baris data. Nah, satu baris data yang ada di sini, item 0 misalkan, itu akan berisi ini. Jadi isinya nanti ada gambarnya, ada namanya, ada alamatnya, dan ada emailnya. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan layoutnya. Kemudian kalau layoutnya sudah selesai, kita lanjutkan dengan membuat adapter ya. Membuat adapter. Kita bikin saja public class, misalkan nama kelasnya myAdapter, dan ini harus extend dari recycler view adapter, kemudian tipe adapternya apa. Nah, untuk tipe adapter ini adalah internal class atau inner class yang dibuat di kelas ini sendiri. Jadi sebelum melakukan extend ini dibuat dulu saja di bawahnya adalah kelas view holdernya dulu. Jadi setelah membuat kelas myAdapter sudah dulu sampai sini, extendnya jangan ditulis dulu. Buat dulu kelas myViewHolder. Nah, public static class myViewHolder, atau nanti tidak pakai static juga bisa. Public class myViewHolder, kemudian extend viewholder, gitu ya. Kemudian di sini sebutkan layout, sebutkan view-view yang ada di layout. Nah, dalam contoh yang ini saya hanya menampilkan satu data, gitu ya. Dalam kenyataannya sesuaikan dengan yang ada di bagian sesuaikan dengan yang ada di bagian sini, di bagian untuk layout setiap satu data gitu ya, ditampilkan untuk layout yang satu data. Saya ulangi lagi. Jadi di bagian sini itu digunakan untuk menampilkan atau memesan variabel-variabel yang ada di bagian layout untuk satu baris data. Jadi isinya ada image view, text view, dan seterusnya begitu ya. Kemudian setelah inner class-nya jadi, langkah yang selanjutnya adalah di-extend-kan di sini. Jadi public class myAdapter extend recycler view adapter. Nah, tipe adapternya adalah
inner class yang tadi dibuat di sini. Jadi my view holder. Nah, ini my view holdernya, gitu ya. Dibuatkan seperti itu. Nah, setelah ini baru di override-kan metode-metode yang lainnya. Nah, hasil metode override-nya berarti ini dari bawah ke sini, gitu ya. Mulai dari public my adapter, my view holder, on create view holder. Kemudian di dalamnya ini dibuatkan inflator untuk menghubungkan dengan layout ya, dengan menghubungkan dengan layout yang untuk satu baris data. Kemudian di bawahnya lagi dihubungkan lagi untuk view-view yang ada dalam satu baris data. Kemudian on binding view holder ini digunakan untuk mengisi datanya. Jadi dituliskan nama view-nya apa, terus diisi set text gitu ya, nilai teksnya apa. Kalau nanti di sini menggunakan gambar yang seperti di bagian sini menggunakan gambar, maka ditambahkan lagi satu library untuk meload gambar atau mengambil gambar. Nanti kita menggunakan library-nya Glide. Dipakai Glide, tampilkan data gambarnya di sini. Kemudian jangan lupa di bagian get item count itu diisi dengan jumlah datanya. Kalau ini dataset length gitu ya, dataset length berarti panjang datanya. Ini menggunakan array kalau di sini. Nanti di bagian contoh aplikasinya kita menggunakan array list gitu ya. Nanti kita lihat di bagian prakteknya. Itu penjelasan secara singkatnya tentang adapter gitu ya. Kemudian di bagian utamanya, di recycle view ini, di bagian utamanya kita definisikan recycler view-nya seperti ini. Kemudian bagian ini boleh dibuat, boleh juga tidak, boleh juga langsung ke bagian use linear layout-nya, membuat linear layout-nya. Ini linear layout-nya adalah untuk mengatur posisi tampilan di dalam linear layout. Kalau contoh di sini pakai layout manajernya linear layout gitu ya. Jadi dibuatkan sebuah layout manager namanya menggunakan linear layout. Kalau ini berarti untuk satu baris data. Nah, seandainya nanti untuk menggunakan satu kolom ya, linear layout manager ini untuk satu kolom. Kalau nanti menginginkan 2 kolom atau 3 kolom bisa menggunakan grid layout manager. Nah, kemudian setelah itu dibuatkan adapternya. Adapternya itu berdasarkan atau membuat objek adapternya berdasarkan kelas adapter dari yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian adapternya di set adapter ke nama adapternya. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan recycle view. Setelah jadi tinggal dijalankan gitu ya. Nah, recycler view bisa mengatur jumlah kolomnya secara mudah. Jadi mau dibikin satu kolom seperti ini atau 2 kolom seperti ini sangat mudah. Caranya tinggal mengatur bagian set layout manager begitu ya. Set layout manager kemudian ditentukan di dalamnya. Kalau menggunakan grid layout manager tinggal sebutkan saja jumlah kolomnya di sini ya. Jadi recycler view set layout manager di dalamnya menggunakan grid layout manager, terus jumlah kolomnya ditentukan. Kalau 2 berarti akan seperti ini. Kalau ini diisi 1 berarti akan seperti ini. Atau untuk membuat yang satu kolom seperti ini nggak usah pakai grid layout manager tapi menggunakan linear layout manager. Terus parameternya cuma parent get context saja, jadi nggak ada koma 2-nya. Kalau untuk yang pakai linear layout manager itu recycler view ya. Terus berikutnya bagaimana kalau kita mau membuat web view. Nah, web view itu digunakan untuk menampilkan halaman web di bagian activity-nya kita. Jadi halaman web yang kita buat itu dimasukkan di dalam bagian dari activity atau bagian dari aplikasi yang kita buat. Jadi bukan menggunakan browser seperti Mozilla, seperti Chrome begitu ya, tapi dimasukkan di activity. Jadi bagian dari activity. Nah, gitu ya. Jadi web view itu untuk menampilkan halaman web. Sintak umumnya seperti ini saja. Web view kemudian biasa gitu ya. Layout, height dan weight dan height-nya. Kemudian karena web view itu berarti menggunakan internet, jangan lupa di bagian manifest itu ditambahkan permission untuk mengakses internet nih ya.
ditambahkan users permission untuk mengakses internet. Nah, selanjutnya kalau sudah di bagian activity Java-nya dipanggilkan atau dibuatkan load URL atau dibuatkan perintah untuk ngeload URL-nya. Kalau ini sama ya, menghubungkan dengan yang ada di layout. Terus setelah itu nama web view-nya pilih load URL, terus ini adalah nama URL yang akan kita panggil, gitu ya. Di URL yang akan kita panggil. Kalau dijalankan maka hasilnya akan menampilkan halaman seperti yang ini, gitu ya. Dan menampilkan halaman seperti yang ini. Terus berikutnya setelah web view dilanjutkan dengan map view. Kalau map view ini berarti untuk menampilkan map, gitu ya. Untuk menampilkan map. Nah, map view ini untuk menampilkan maps. Nah, langkah pembuatannya kita mulai dari buat project baru. Kemudian project baru yang kita pakai itu tidak seperti biasanya pakai empathy, kita pilih menggunakan yang map activity, gitu ya. Dari templatenya kita pilih yang map activity. Nah, setelah kita pilih map activity, lanjutkan sampai dengan proses pembuatan seperti biasa, gitu ya. Sampai dengan proses pembuatan seperti biasa, dan secara otomatis akan diberikan users permission untuk akses file location. Nah, ini akan otomatis dibuat. Nanti kita lihat di bagian manifestnya, gitu ya. Di bagian manifestnya ini akan secara otomatis dibuatkan. Terus kalau sudah, langkah yang berikutnya adalah kita membuat Google Maps API dulu, gitu ya. Membuat API key-nya untuk Google Maps. Halaman ini atau file ini juga akan dibuat otomatis ketika kita membuat activity atau membuat aplikasi yang menggunakan model atau menggunakan template Maps Activity. Jadi file ini akan dibuat secara otomatis. Nah, setelah file ini muncul, kita harus mengganti bagian API key-nya itu dengan key yang kita dapatkan dari Google API key-nya, gitu ya, dari Google Maps-nya. Cara mendapatkan API key-nya bagaimana? Ikuti saja link ini, gitu ya. Jadi ini tinggal di control klik, begitu ya. Setelah di control klik, kita akan dibawa ke halaman web. Setelah dibawa ke halaman web, ikuti saja langkah-langkahnya sampai dengan selesai membuat API key-nya. Nah, pada saat selesai membuat API key itu akan didapatkan halaman seperti ini, gitu ya. Kemudian kita tinggal kopikan saja bagian key-nya, ini diklik saja tanda kopinya, kemudian paste bagian your key here. Jadi dipastekan di bagian sini, gitu ya. Dipastekan di bagian sini. Setelah langkah-langkah ini diikuti sampai muncul tampilan seperti ini, saya ulangi. Setelah ini diklik, kemudian langkah-langkahnya diikuti sampai dengan muncul tampilan seperti ini, kopikan, kemudian paste di bagian your key here. Nah, your key here itu maksudnya yang ada di bagian sini, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, maka di bagian map view-nya bisa kita atur, di bagian main activity-nya bisa kita atur posisi mana yang akan kita tampilkan, gitu ya. Nah, contoh di sini saya mau menampilkan lokasi kampusnya kita, Amikom Purwokerto. Jadi longitude latitude-nya kita isi, gitu ya. Caranya tinggal dibuatkan saja menggunakan lat length, gitu ya. Ini kemudian kampus kita, ini nama variabelnya, begitu ya. Terus ini longitude latitude-nya kita masukkan di sini. Nah, terus setelah itu tinggal dibuatkan markernya, kemudian ditampilkan datanya, Kira-kira seperti itu saja untuk membuat map view, gitu ya. Baik, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.